Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si afa anquluhu li husnil janabati wa fi riwayatin wal haydati faqala la innama yakfiki an tahsiya ala ra'siki salasa hasayatin rawahu Muslim. Wan Ummi Salamah lan kacerita saking Ummi Salamah radhiya muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anha ing Ummi Salamah qalat matur sapa Ummi Salamah qultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah wa Rasulullah ini sak temene ingsun imra'atun iku wong wadon asyadu kang gelung sya'ra ra'si ing rambut sirah ingsun. Afangkuluhu ana ta ngudari sapa ingsun hu ing asyutu sya'ra ra'si li husnil janabati krana arahe adus jenabat. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem sijine riwayat wal haidati lan krana adus haid. Faqala mongko jawab sapa Rasulullah la ora. Innama yakfiki angin pestine nyukupi ing sira. Ai ang tahsia ing ento nyawuk sira nyawuk banyu sira ala roksiki ing atase sira-sira salah sahasayatin kelawan telung pira-pira cawukan. Rawang riwayatake ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Hadis riwayat dari Imam Muslim yaitu dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, yaitu Ummi Salamah berkata, saya ini pernah bertanya kepada Rasulullah. Jadi Ummi Salamah bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya bagaimana itu? Ini imra'atun asyaddu sya'ra ra'si. Sesungguhnya saya ini seorang wanita yang suka nggelung rambut saya. Jadi rambutnya panjang itu terus dilingkarkan sampai jadi seperti konde itu. Namanya apa itu? Gelung. Digelung, dibundeli. Itu. Pertanyaannya, saya ini seorang wanita yang suka itu gelung rambut. Apakah harus saya uraikan rambut saya ketika mandi jenabat? Jadi wis gelung api-api apa diudari seperti itu. Dalam satu riwayat ketika mandi haid itu, ketika mandi selesai dari haid. Apa jawaban Rasulullah dari pertanyaan Ummi Salamah tadi? Yaitu tidak usah diudari, rambut tidak usah diuraikan atau tidak usah diapa itu bahasa Indonesianya, tidak usah diuraikan gitu saja. Tidak, jadi masih tetap seperti semula, cukup dengan tangan mengambil air itu, atau istilahkan kicawukno, lalu mengambil air dari tangan, dari telapak tangan itu diarahkan ke kepala sebanyak tiga kali itu sudah cukup. Jadi yang penting ada basuhan kepala, berarti kan tidak diguyur. Kalau diguyur kan gelungannya kan kena air. Jadi cukup itu tadi dengan air yang ada di telapak tangan. Jadi mengambil air dari telapak tangan terus ditaruh di kepala, diguyurkan di kepala. Itu namanya taksi. Jadi taksi dengan menggunakan tangan. Kalau menggunakan alat bantu seperti gayung dan lainnya itu kan beda. Itu airnya yang dibawa banyak. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillal masjida li haidin wala junubun. Rawahu Abu Daud wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Wa an Aisyata lan kacerita saking ibunda Aisyah. Radhiya muga-muga ngridani Allah sapa Allah anha ing ibunda Aisyah. Qalat matur sapa ibunda Aisyah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh ini sak temene ingsun, la uhilla iku ora ngalalake sapa ingsun al masjida ing masjid li haidin kedue wong kang haid wala junubun lan ora wong kang junub. Rawang riwayatake hu ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wa sahahalan menerake hu ing hadis Ibnu Huzaimah sapa Imam Ibnu Huzaimah. Hadis riwayat dari Abu Dawud yang disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya aku tidak pernah menghalalkan masjid untuk orang yang haid dan orang yang junub. Ini perlu diperhatikan lagi. Jadi masjid tidak halal untuk orang yang haid dan junub. Jadi orang yang haid atau orang yang sedang junub itu tidak boleh masuk masjid. Menurut pendapat Imam Ahmad tidak boleh lewat masjid saja, tidak boleh. Wa anha qalat kuntu autasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin takhtalifu aidina fihi minal janabati. Muttafaqun alaihi wa zada Ibnu Hibban wa taltaqiya aidina. Wa anha lan kacerita saking ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat matur sapa ibunda Aisyah, kuntu ana sapa ingsun autasilu iku atus sapa ingsun ana ya ingsun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min inain saking wadah wahidin kang siji takhtalifu kang gonta-ganti apa aidina tangan kita fihi ing dalem ina minal janabati saking atus jenabat. Muttafaqun padha sepakat Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Wa zadalan nambahi Ibnu Hibban sapa Imam Ibnu Hibban wa taltaqiyalan ketemu apa aidina tangan kita. Hadis ini juga diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau menceritakan tentang mandi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya begini, saya dan Rasulullah itu pernah mandi bersama dalam satu wadah. Jadi pernah mandi bersama dalam satu wadah. Nah, tangan kami itu bergantian mengambil air. Tangan kami bergantian mengambil air. Waktu itu adalah mandi jenabat. Ditambah lagi oleh Ibnu Hibban, wa taltaqi aidina, terkadang tangan kami juga bertemu. Jadi tidak saling bergantian saja, tapi terkadang tangan bertemu atau bersentuhan. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh mandi jenabat bersamaan dengan istri dalam satu wadah. Misalkan wadah air itu satu, dipakai mandi berdua boleh. Meskipun ketika mandi ada sentuhan tangan atau yang lainnya.
Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tahta kulli sya'ratin janabatan fasilu sya'ra wa taqul basyara. Rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi wa dha'afahu wa li Ahmad an Aisyata nahwuhu wa fihi rawin majhulun. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah lan cerita saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Abi Hurairah. Qala matur sapa Abi Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh inna tahta kulli sya'ratin sak temene ing dalem ngisore saben-saben rambut janabatan apa inna tahta kulla sya'ratin sak temene iku ing dalem ngisore saben-saben rambut janabatan apa jenabat. Fausilu mongko masu sira kabeh asyara ing rambut. Wa angku lan padha ngersiki sira kabeh al basyara ing kulit. Rawang riwayatake hu ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa dha'afa lan ngapesake sapa Imam Abu Dawud lan Tirmidzi hu ing hadis oleh Ahmad lan iku kedue Imam Ahmad an Aisyata saking Ibunda Aisyah apa nahwuhu sepadane hadis. Wa fihi lan iku tetep ing dalam hadis rawin apa periwayat majhulun kang ora den pahami. Jadi hadis selanjutnya ini diriwayatkan dari Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Yang keduanya menganggap hadis ini lemah. Kemudian dari Imam Ahmad, yaitu Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibunda Aisyah. Redaksinya sama. Nah, dalam hadis ini itu ada satu rawi yang majhul, yang tidak diketahui asal usulnya atau riwayat hidupnya, yaitu ibunda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa di setiap helai rambut itu ada jenabatnya. Maka basuhlah rambut kalian semua ketika mandi jenabat dan bersihkan tubuh kalian. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Jadi kalau membasuh rambut itu harus rata. Ini pemahaman dari hadis ini. Kemudian seluruh tubuh harus dibersihkan. Jadi demikian hukum-hukum tentang jenabat, yaitu dalam bab mandi dan hukum jenabat. Jadi kalau mandi itu bagaimana menurut Rasulullah tadi, bagaimana, terus yang dibolehkan mandi bagaimana. Jadi silakan disimak dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, wallahu wa rasuluhu a'lam. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai hidayah. Semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah, dan semoga dengan hidayah Allah kita dapat memahami hadis ini sehingga meminimalisir dari kesalahan dalam menjalankan agama Islam. Dan semoga atas bimbingan Rasulullah dan syafaatnya kelak kita selamat
dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.